Fah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Randika Kawalasari dengan NIM 19153, dan rekan saya Risatul Amalah dengan NIM 1920 dan Afa Kurnia dengan NIM 1921. Kami dari kelompok 1 kelas B 2019 ingin menjelaskan tentang konsep dasar dan asuhan keperawatan pada neonatal dengan sepsis neonatorium. Oke, next. Nah, peta konsepnya di sini adalah yang pertama itu definisi. Definisi di sini sepsis mohon maaf. Definisi di sini sepsis pneumonia adalah infeksi pada darah yang menderita, yakni bayi yang baru lahir. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ bayi. Sepsis pneumonia merupakan sindrom klinis dari penyakit sistematik yang diakibatkan oleh infeksi selama 1 bulan. Pertama, kehidupan terjadinya pada bayi selama 28 hari. Pertama, setelah kelahiran yang diakibatkan oleh bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Oke, next. Faktor penyebabnya. Di sini faktor penyebabnya terjadi sepsis neonatorium diakibatkan oleh infeksi bakteri. Namun kasus tertentu sepsis diantaranya adalah infeksi virus, jamur, dan jika tidak diobati, penyakit ini dapat mengakibatkan kecacatan hingga kematian pada bayi. Waktu terinfeksi sepsis neonatal pada bayi terbagi menjadi 2, yaitu infeksi terjadinya saat persalinan, kemudian terjadi infeksi terjadi setelah persalinan. Oke, next. Tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya ini yang muncul pada bayi yang mengalami sepsis neonatal antara lain perubahan suhu tubuh, kemudian masa pernafasan, masalah pencernaan, gula darah rendah, kemudian gerakan tidak efektif, kemudian sering mengalami kejang-kejang, takikardi dan atau bradikardi, aura perut bengkak, muntah dan jaundice, kulit dan mata berwarna kuning. Oke, next. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang di sini bermaksud pada pemeriksaan penunjang ini di sepsis neonatal ini terdapat beberapa pemeriksaannya, yaitu yang pertama pemeriksaan darah rutin, kultur darah, kultur urin, pemeriksaan cairan cerebrospinal, pemeriksaan darah Reven lengkap, dan pemeriksaan lanjut darah rendah, dan protein reaktif C. Oke, next. Klasifikasi yang penyebab BBLR dan di mohon maaf, ini salah slide. Selanjutnya, mohon maaf. Yang selanjutnya penata laksanaan farmako dan non farmakologi. Pemberian bantu oksigen dan VTP. Yang kedua itu pemberian volume ekspansi HCl 0,9%, albumin dan darah. Untuk menunjang tekanan darah dan perfusi jaringan. Pembagian French for plasma FPP 10 mili per kilo, vitamin K, dan suspensi trombosit untuk mencegah dispensi intravaskuler, kongres DIC atau pembekuan darah kecil di dalam tubuh. Pemberian febrepital 20 mg per kilogram apabila bayi kejang, dan pemberian metronidazol bila bakteri yang ditemukan anerob. Oke, next.
Ini asuhan keperawatannya. Jadi studi kasusnya ini bayi Tuan P lahir pada tanggal 19 Februari merupakan anak pertama dari pasangan Nyonya P berumur 36 tahun. Dan Tuan B berumur 30 tahun berumur 37 tahun. Nyonya P merupakan ibu rumah tangga. TNB bekerja sebagai pegawai swasta. Bayi Nyonya P merupakan unit energi dan deksa medis Sepsinorderium lahir pada GSP 20 secara sesiran. Karena ibu menderita preeklamsi berat polidromanium sejak 10 hari sebelum melahirkan air ketuban warna hijau, hancur dan berbau. Pada usia kehamilan 34 minggu, bayi lahir menangis, lemas, dan apabila sore dengan berat badan saat lahir yaitu 1.700 gram dan panjang BB 43 cm. Oke, next. Ini sama, ini kelanjutan dari selanjutnya. Yang selanjutnya ini pengkajian. Pengkajian di sini nama identitas klien, nama bayi Nyonya P lahir pada 19 Februari 2021 dan usianya 21 hari. Jenisnya laki-laki. Alamat Situbondo, Jawa Timur. Tanggal pengkajian adalah 8 Maret 2021. Diagnosa medikalnya sepsis neonatorium. Oke, next. Kemudian pengkajian yang selanjutnya itu keluhan utama. Keluhan utama yang dikeluhkan yaitu pernapasan bayi Nyonya P tidak normal, terpasang NASA 0,2 IPM dan bayi juga terpasang OGT. Oke. Yang kedua, riwayat penyakitnya seperti Anda lihat sama yang kayak tadi. Yang ketiga, riwayat pasien. Dewasa pasien ini meliputi 3 bagian. Perawatan care dan natal pas natal. Oke, next. Di sini selanjutnya pengkajiannya. Riwayatnya bisa Anda lihat sendiri di tabel. Riwayat imunisasinya, kemudian riwayat nutrisinya. Riwayat nutrisi ini dibagi menjadi 3, pembagian ASI, pembagian susu formula, dan riwayat psikologi. Next. Nah, kemudian pemeriksaan fisiknya bisa Anda lihat sendiri. Oke, next. Kemudian pemeriksaan fisik yang selanjutnya itu adalah sistem tubuh. Di sistem tubuh ini dibagi menjadi 3, yaitu pembagiannya di bagian pernafasan, kardiovaskuler, dan persyarafan. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya ini generatio dan pascerna dan muskuloskeletal integumen. Next, Ra. Kemudian yang selanjutnya ini penginderaan, endokrin, dan terapi. Itu menjadi jadi 9 bagian. Yang kemudian yang selanjutnya ini pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini hasil pemeriksaan laboratorium ini ditemukan kadar hemoglobin 7,3 gram per dl, memantulkan 20%, leukosit 35.000 per UL, transfer 18.000 per UL, erioposit 2,2
kali 20 juta per DL. Pada pemeriksaan kultur dan sektivis ditemukan bahan urin dengan hasil pembiakan negatif jamur positif. Oke, next. Yang selanjutnya analisis data akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf, untuk analisa data pada masalah pola nafas tidak efektif ini didapatkan data subjektif. Apa tak ulang Mbak? Aku lupa pakai headset tadi. Lanjut ah. Lanjut langsung lanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisa data terkait dengan masalah-masalah pada neonatus dengan sepsis. Kemudian pada analisa data pertama ini didapatkan masalah pola nafas tidak efektif. Nah, datanya ini untuk data objektif ini ada bayi terpasang oksigen nasal kanul 1 lpm, kemudian RR-nya 52 kali per menit serta SpO2-nya 98%, dan juga tampak retraksi pada dinding dada bayi ringan, kemudian suara nafas vesikuler. Kemudian untuk etiologinya ini jadi sepsis neonatorum ini akan mengakibatkan terjadinya respon inflamasi yang sistemik, kemudian akan mengalami peningkatan metabolisme dan mengakibatkan akan mengenai saluran nafas, kemudian terjadinya mekanisme kompensasi tubuh untuk meningkatkan intake oksigen, kemudian terjadilah peningkatan RR, sehingga di sini didapatkan masalah yaitu pola nafas tidak efektif. Kemudian untuk masalah defisit nutrisi ini didapatkan data objektif yang pertama yaitu tampak terpasang UGT, kemudian bayi dengan berat 1,6 kg, kemudian juga lila 10 cm dan refleks mengisap lemah, serta ASI 8 kali 45 cc. Pada sepsis neonatorum ini terjadi respon inflamasi sistemik, kemudian mengakibatkan peningkatan metabolisme, kemudian mengenai pada saluran cerna, dan terjadilah respon mual, kemudian muntah, kemudian juga anoreksia, sehingga akan memunculkan masalah yang namanya defisit nutrisi. Kemudian untuk masalah risiko termodulasi tidak efektif ini didapatkan data objektifnya yaitu akal berapa hangat, kemudian juga suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, inkubator 31,5 derajat Celcius, serta suhu ruangan 24 derajat Celcius. Jadi sepsis neonatorum ini mengakibatkan respon inflamasi sistemik sama ya dengan beberapa masalah di atas, kemudian akan meningkatkan metabolisme, kemudian akan mengenai pada berat badan ekstrim, sehingga subkutan tidak dapat memadai dan terjadilah resiko termoregulasi yang tidak efektif. Selanjutnya ini mengenai gateway dari sepsis neonatorum ini. Jadi masalah sepsis neonatorum ini akan mengakibatkan terjadinya respon inflamasi sistem, kemudian akan mengakibatkan peningkatan metabolisme. Nah, peningkatan metabolisme ini akan mengenai beberapa sistem. Yang pertama yaitu saluran cerna, kemudian saluran nafas juga, dan akan mengenai juga berat badan ekstrim. Berat badan yang ekstrim ini akan mengakibatkan sukutan yang tidak memadai, kemudian terjadilah risiko termoregulasi yang tidak efektif. Nah, untuk saluran cerna ini akan menghasilkan respon yaitu muntah, kemudian juga anoreksia.
dengan respon-respon seperti ini akan mengakibatkan defisit nutrisi. Untuk saluran nafas sendiri ini akan meningkatkan intake oksigen, kemudian akan juga meningkatkan RR, kita akan meningkatkan pola nafas. Nah, untuk diagnosa perawatan ini kami mengambil diagnosa perawatan pola nafas tidak infeksi yang berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan pasang oksigen nasal kanul 1 LPM, kemudian juga RR 52 kali per menit, serta suara nafas vesikuler. Kemudian untuk diagnosa yang kedua kami mengangkat diagnosa defisit nutrisi ini. Baik, selanjutnya kami mengangkat diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Nah, ini ditandai dengan keterpaksaannya OGT serta berat badan di bawah normal yaitu 1,6 kg, kemudian lila 10 cm, serta refleks menghisap yang lemah dan ASI 45 cc. Untuk diagnosa yang ketiga ini kami mengambil diagnosa resiko termoregulasi yang tidak efektif berhubungan dengan subputan tidak memadai. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saya. Untuk selanjutnya yaitu intervensi, di mana yang pertama mengenai diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi dengan tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas membaik. Dengan kriteria hasilnya pola nafas, penggunaan otot bantu nafas menurun dari skala 2 cukup meningkat menjadi skala 4 cukup menurun. Yang kedua ada frekuensi nafas membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 4 cukup membaik. Untuk intervensi yang bisa dilakukan, yang pertama ada monitor frekuensi, irama kedalaman, dan upaya napas. Kedua, monitor pola napas. Dan ketiga, auskultasi bunyi napas. Untuk rasionalnya, mengetahui frekuensi irama, kemudian kedalaman, dan upaya untuk bernafas. Yang kedua, untuk mengetahui pola nafas dari bayi. Yang ketiga, mengetahui bunyi napas pada bayi. Yang kedua, ada terapeutik di mana atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi klien dengan rasionalnya untuk memonitor secara berkala respirasi dari klien. Yang selanjutnya yaitu dukungan ventilasi di mana dilakukan observasi. Yang pertama memonitor status respirasi dan oksigenasi berupa frekuensi, kemudian kedalaman, penggunaan otot bantu, dan uji napas. Untuk rasionalnya untuk mewaspadai gangguan pernafasan lebih lanjut. Dari ventilasi tadi ada kriteria hasil yang selanjutnya itu kedalaman nafas membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 4 cukup membaik. Dan terapeutik yang bisa dilakukan mempertahankan kepatenan jalan nafas. Untuk diagnosa yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil, berat badan membaik dari skala 2 cukup membaik menjadi 4 cukup membaik. Maksud saya berat badan membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi 4 cukup membaik. Dan frekuensi intake nutrisi membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi 4 cukup membaik. Dan untuk berat badan serta tebal lipatan kulit membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 3 sedang. Sedangkan untuk diagnosa yang terakhir yaitu resiko termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan subputan tidak memadai setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil. Pertama, kulit merah menurun dari skala 2 cukup meningkat menjadi skala 4 cukup menurun. Kemudian konsumsi oksigen menurun dari skala 2 cukup meningkat menjadi skala 5 menurun. Ketika suhu tubuh membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 4 cukup membaik. Dan yang terakhir, suhu kulit membaik dari skala 2 cukup memburuk menjadi skala 4 cukup membaik.
Dari intervensi diagnosa yang kedua tadi, ada promosi berat badan yang dimana dilakukan observasi. Yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab berat badan berkurang dengan rasionalnya mengetahui faktor yang menyebabkan berat badan bayi di bawah normal. Kedua, monitor adanya refleks sucking dan menelan. Untuk rasionalnya mengetahui hambatan ketika diberi nutrisi, ketika monitor jumlah nutrisi yang dikonsumsi hari-hari. Dengan rasionalnya untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat. Yang keempat, monitor berat badan dengan rasional untuk memantau perkembangan berat badan pada bayi. Yang kelima, sesuaikan kebutuhan nutrisi dengan kondisi bayi melalui selang OGT dengan rasional untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang kurang. Yang keempat, naikkan kepala 30-40 derajat saat diberikan ASI yang tujuannya untuk mencegah refluks makanan. Pada intervensi pada diagnosa yang ketiga, yaitu dengan manajemen lingkungan. Yang pertama, dilakukan observasi dengan identifikasi keamanan dan kenyamanan lingkungan berupa inkubator dengan rasional untuk mengetahui keamanan dan kenyamanan inkubator bayi. Yang kedua, terapeutik dengan dilakukan atur suhu lingkungan yang sesuai, kemudian sediakan tempat tidur yang bersih dan nyaman. Untuk rasional, untuk mempertahankan suhu tubuh bayi ketika memberikan kenyamanan pada bayi. Untuk intervensi regulasi temperatur, mohon maaf, ini untuk selanjutnya dari intervensi manajemen lingkungan. Yang keempat ada monitor suhu bayi sampai stabil, kemudian monitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadi, monitor warna dan suhu kulit. Rasionalnya untuk memantau tanda-tanda vital pada bayi, untuk mengetahui gejala hipotermi pada bayi ketika berada di inkubator, kemudian tindakan terapeutiknya, tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, rasionalnya untuk memberikan asupan cadangan makanan yang berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh bayi. Yang selanjutnya, pertahankan kelembapan inkubator 50% atau lebih untuk mengurangi kehilangan panas karena proses evaporasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehilangan panas. Sedangkan edukasi bisa dilakukan dengan jelaskan cara pencegahan hipotermi karena terpapar udara dingin. Rasionalnya untuk memberi informasi pada ibu atau keluarga supaya bayi tidak mengalami hipotermi. Sedangkan edukasi yang selanjutnya itu demonstrasikan teknik perawatan metode kangguru dengan rasional untuk memberi edukasi pada ibu seputar pencegahan hipotermi pada bayi. Nah, selanjutnya yaitu implementasi, di mana dilakukan diagnosa. Pada implementasi diagnosa yang pertama, memonitor frekuensi, irama kedalaman, dan upaya napas. Yang kedua, monitor pola napas ketika melakukan auskultasi, bunyi napas, keempat, mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi klien, kelima, memonitor status respirasi dan oksigenasi berupa frekuensi, kedalaman penggunaan otot bantu, ada upaya napas tambahan, saturasi oksigennya, dan yang keenam, mempertahankan kepatenan jalan napas. Nah, ini untuk hasilnya mengenai implementasi diagnosa yang pertama. Untuk yang kedua, implementasinya mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari BAB kurang. Kedua, memonitor adanya refleks sucking dan menelan. Ketiga, memonitor jumlah nutrisi yang dikonsumsi sehari-hari. Dan yang keempat, memonitor berat badan. Kelima, menyesuaikan kebutuhan nutrisi dengan kondisi bayi melalui selang OGT, karena menaikkan kepala 30-40 derajat saat diberikan ASI. Untuk implementasi pada diagnosa yang ketiga, bisa dilakukan mengidentifikasi keamanan dan kenyamanan lingkungan berupa inkubator, mengatur suhu lingkungan yang sesuai, menyediakan tempat tidur yang bersih dan nyaman, kemudian dilanjutkan memonitor suhu bayi sampai stabil, kelima memonitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadinya, keenam memonitor warna dan suhu kulit, ketujuh meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, kedelapan mempertahankan kelembaban inkubator sebesar 50% atau lebih untuk mengurangi kehilangan panas karena proses evaporasi, yang kesembilan menjelaskan cara pencegahan hipotermi karena terpapar udara dingin. Untuk yang di sini merupakan hasil dan atau responnya. Nah, ini untuk yang ke-10 dari diagnosa ketiga. Terakhir yaitu edukasinya mendemonstrasikan teknik perawatan metode kangguru. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Di sini dari diagnosa yang pertama, pola nafas tidak efektif, subjeknya tidak ditemukan, objeknya RR 65 kali per menit, saturasinya 86%, ada upaya untuk napas, filtrasi dinding dada minimal, tidak ada suara napas tambahan, suara napas terdengar di seluruh paru, dan jalan napasnya belum efektif. Sedangkan asesmennya penggunaan otot bantu nafas dari skor saat ini 3, skor targetnya 4, frekuensi nafasnya membaik dari 3, skor targetnya 4,
kemudian kedalaman napasnya skor saat ini 2, untuk targetnya 4. Masalah masih ada dan perencanaan efektif. Planningnya melanjutkan intervensi nomor 1, nomor 2, 3, 5, dan 6. Untuk diagnosis yang kedua, evaluasinya subjek tidak diidentifikasi untuk objektifnya refleks menghisap lemah, refleks saking dan menelan lebih kuat, ASI-nya 8 kali 45 per cc, masih terpasang OGT, dan berat badannya masih 1.700 gram, tidak ada reflux. Dengan asesmennya berat badan skor saat ini 2, skor targetnya 4, kemudian frekuensi intake nutrisi skor saat ini 3, skor targetnya 4, lipatan kulit skor saat ini 2, skor targetnya 4, masih ada masalah perencanaan efektif dan bisa dilanjutkan intervensi nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir itu evaluasi resiko termregulasi, di mana subjeknya NIDE mengatakan dapat memahami informasi yang diberikan oleh perawat. Untuk objektifnya, NIDE mendemonstrasikan PKM untuk menjaga suhu tubuh bayi, suhu inkubator 31,5 derajat Celcius, lingkungannya 24 derajat Celcius, untuk suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, tekanan darahnya 75 per 40 mmHg, RR-nya 65 kali per min, dan warna kulit sedikit merah teraba hangat. Untuk asesmennya yaitu kulit merah menurun, skor saat ini 4, skor targetnya 5, konsumsi oksigen dari nasal kanul menurun, skor saat ini 4, skor targetnya 5, suhu tubuh membaik, skornya 3, skor targetnya 4, suhu kulit membaik, skor saat ini 3, skor targetnya 4. Masalah masih ada dan perencanaan efektif, kemudian lanjutkan intervensi nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekian penjelasan mengenai sepsis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.